Ya, sahabat, kita langsung saja melakukan analisa yang simpel dan efektif sebelum kita melakukan investasi saham bagi para pemula. Nah, ini ada satu tulisan ini, nih saham tuh lagi bagus. Ini apakah waktunya beli saham? Jangan dulu. Kalau kita mau beli saham untuk diinvestasikan, kita harus tahu dulu. Tahu melakukan cara atau tahu melakukan analisa. Kalau untuk investasi, itu sifatnya jangka panjang, jadi harus melakukan analisa dengan cara analisa fundamental. Sebelum kita masuk membahas tentang bagaimana kita cara melakukan analisa dengan analisa fundamental, kita harus tahu apa itu investasi. Nah, investasi itu adalah upaya menambah modal atau dana dengan tujuan bisa memperoleh keuntungan atau return di masa mendatang, agar tercapai kebebasan keuangan di masa mendatang. Jadi tujuannya adalah tercapai kebebasan keuangan di masa mendatang. Di sini saya ilustrasikan begini. Kita punya uang atau modal, harus ada upaya dulu. Uang dan modal yang diupayakan tujuannya mendapat profit dan tercapai kebebasan keuangan atau financial freedom. Apa itu financial freedom? Financial freedom adalah suatu kondisi ketika dalam siklus kehidupan kita yang membutuhkan uang, itu kita sudah ada. Contohnya, kalau yang masih muda, belum menikah, 5 tahun lagi, 2 tahun lagi menikah, ada uangnya. Kemudian setelah menikah, mau punya rumah, ada uangnya. Setelah punya rumah, biaya melahirkan anak, ada. Dan bahkan sampai pensiun, sampai meninggal, sampai di masa krisis, itu ada. Itulah kita sudah mencapai kebebasan keuangan atau financial freedom. Itu tujuan utama, tujuan akhir dari investasi. Tetapi sering kita hanya mimpi karena uang yang kita punya, modal yang kita punya, tidak kita imbangi dengan upaya untuk menghasilkan profit. Dan lebih-lebih lagi, sering salahnya tidak mau menunggu waktu. Karena investasi itu perlu menunggu waktu, tidak seketika. Nah, itulah pengertian investasi. Maka, kenapa kita harus melakukan investasi di saham? Banyak investasi. Kita tidak mengajarkan investasi hanya di sektor saham saja. Investasi itu bisa di mana-mana. Yang paling penting, kita harus melakukan kajian sebelum investasi. Dan ada satu pepayah, don't put your egg in one bottle. Maaf, don't put your eggs in one basket. Atau don't put your wine in one bottle. Artinya apa? Jangan Anda memasukkan satu investasi Anda dengan satu instrumen saja. Karena ketika telur dimasukkan dalam satu keranjang pecah, jatuh, ya pecah semua. Begitu pula, anggur yang enak dimasukkan dalam satu botol, botolnya jatuh pecah, habis semua anggurnya. Kenapa harus saham? Ini adalah salah satu. Karena kita sebagai pekerja profesional yang sibuk, tidak bisa mengelola uang kita, tidak bisa menunggui investasi kita, dan di saham juga ada potensi untung, walaupun juga ada resiko rugi. Likuiditas pencairan saham itu tinggi dan dilindungi oleh Bapeti OJK pemerintah. Jadi sebelum masuk menjadi perusahaan TBK, masuk dalam bursa saham, itu prosesnya panjang. Itulah saham. Maka ini salah satu instrumen yang baik. Lalu sebelum melakukan investasi di saham, kita perlu melakukan apa?
yang saya membagi ke dalam 3 kelompok. Yang lain bisa membagi dalam banyak kelompok dan banyak yang di-sharekan. Tapi untuk sahabat kaca film cukup untuk sementara kenali ini dulu. Yang pertama kelompok yang ini. Kenali perusahaannya, ketahui tata kelola dan model bisnisnya. Dari mana tahu perusahaan itu? Kita tahu saham. Sahabat tahu, ada BRI, BNI, Mandiri, BCA, Bank Jabar, Bank Jatim, dan sebagainya. Ketika berkunjung ke salah satu tempat, tahu itu ada bank-bank itu. Kenal, kenal. Bahkan kita mungkin sebagai salah satu penggunanya. Lalu kita kelaparan anak kos makan Indomie, Indofood, pakai Pepsodent, pakai pasta gigi, maaf, pakai sampo dan sebagainya. Produk dari mana? Ada produk Unilever, produk yang lainnya. Kenal dengan perusahaan itu. Dan masih banyak yang lain lagi. Menggunakan tol, ada yang bangun dari perusahaan besar. Ini bukan bermaksud promosi, tapi itulah saham-saham itu perusahaannya kita kenal dan perusahaan besar-besar. Lalu bagaimana kita tahu tata kelolanya? Bisa baca berita, bisa cari di public expo setiap entitas atau perusahaan. Bisa di beberapa platform itu juga bisa diketahui tata kelola dan model-model bisnis perusahaan itu. Nah, itu yang pertama, pelajari dulu, kenal dulu, tak kenal maka tak sayang ya. Bagian yang kedua adalah setelah kenal, saya ingin tahu dong gimana kinerja keuangannya, kinerja perusahaan itu. Namanya mendirikan usaha pasti tujuannya supaya menghasilkan uang. Dalam konteks balance scorecard pertama adalah perspektif keuangan. Hasilnya adalah uang. Diukur dari mana kinerja keuangan yang baik? Dari A, B, C, D. Earning per share, EPS, return to equity, dividend yield, debt to equity ratio, DER. Ini kita nanti akan pelajari, kita bahas. Yang ketiga, setelah kenal, setelah tahu kinerja keuangannya baik, saya mau beli, tunggu dulu. Valuasi dulu, murah atau tidak. Kalau lagi tinggi saham di pucuk, kayak iklan teh, pucuk, lalu dipuntes tes gitu. Kita nanti nggak kebagian. Kebagiannya kebagian nyangkut gitu. Maka valuasi dulu, murah atau tidak gitu. Di sini valuasi, murah atau enggak. Saham murah atau tidak bukan diukur dari harganya. Saham Rp250 murah, saham 1.000 agak murah, saham 5.000 mahal. Enggak begitu. Ada caranya, pakai PER dan PBV. Oke, kita bahas satu-satu sekarang. Dari analisa kinerja keuangan perusahaan. Pertama adalah earning per share atau EPS. EPS ini adalah laba perusahaan yang dibagi per lembar saham. Jadi, semakin meningkat nilai EPS dari tahun ke tahun, maka perusahaan tersebut semakin baik karena laba perusahaannya meningkat. Serta perusahaan itu dapat dikatakan tumbuh. Maka EPS ini ada rumusnya nih. Earning per share itu laba bersih perusahaan dibagi dengan jumlah lembar saham. EPS, contoh, kalau nanti sahabat dalam praktek nanti bisa lihat EPS 700. Artinya apa? Perusahaan itu menghasilkan laba sebesar Rp700 di setiap lembar sahamnya. Itu cara membacanya. Bandingkan dengan IPS 1 perusahaan dengan perusahaan yang lain, lebih besar mana? Itulah yang lebih baik. Dalam satu kelompok usaha yang sama. Itu pertama. Yang kedua, return on equity atau ROE. Apa itu ROE?
tingkat pengembalian modal. Artinya perusahaan yang sudah berusaha lalu dia menghasilkan laba, lalu laba setelah dikurangi pajak ini dibagi dengan total ekuitas, total uang yang ada di perusahaan itu, itulah ROE. Saham dengan ROE yang tinggi itu dikatakan bahwa return atau pengembalian terhadap modal perusahaan itu dinilai baik. Maka biasanya investor akan memilih perusahaan dengan ROE yang tinggi karena perusahaan itu dikatakan mengelola modalnya dengan baik sehingga menghasilkan laba yang besar. Nah, ROE dinilai dengan membandingkan antara perusahaan satu dengan perusahaan sejenis, dalam perusahaan yang sejenis ya, dan membandingkan dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, dan tahun sebelumnya lagi dengan tahun yang kemudian gitu. Misalnya 2014, 15, 16, 17 dibandingkan ada pertumbuhan atau tidak. Begitu. Itulah ROE. Yang ketiga, dividend yield atau DY. Itu rasio hasil dividen. Kenapa ini penting? Dividend yield ini merupakan dividen per lembar saham dibagi dengan harga saham, yang menunjukkan berapa besar keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham. Dividen yield yang tinggi biasanya harga sahamnya akan naik pada saat pengumuman dividen. Artinya, kalau DY-nya tinggi, perusahaan itu membagikan dividennya besar. Investor akan senang biasanya. Pas sebelum pengumuman, habis ROPS, saham A, B, C, D akan membagi dividen sekian rupiah. Dia akan beli rata-rata. Kalau tinggi, berebut beli dan harga akan naik. Nah, untuk investor jangka panjang ini sangat tertarik dengan dividend yield yang tinggi karena mengharapkan return yang konsisten setiap tahunnya. Analoginya begini, ketika dividen yield-nya bisa tinggi sampai 7%, 8%, 9% misalnya, atau 5%, ketika 1 tahun nyimpen di saham itu, kita sudah punya harapan bahwa mendapat dividen sebesar simpanan di deposito, begitu. Belum lagi nanti diharapkan capital gain, nilai saham yang akan naik. Misalnya kita beli 2.000 menjadi 3.000, nilai saham kita naik, capital gain-nya. Maka dikejar, biasanya dikejar. Ini indikator bahwa perusahaan itu dikatakan baik, berpihak ke para investor. Yang ketiga, yang keempat, debt to equity ratio. Kalau ini adalah kebalikan, bukan penghasilan tetapi utang. DER adalah rasio untuk melihat berapa besar utang dibandingkan total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Maka kalau utangnya makin tinggi, ya perusahaan makin tidak baik. Nah, ini rumusnya begini, DER itu, total hutang dibagi total ekuitas. Idealnya pasti semakin kecil semakin baik perusahaan itu, karena ketika perusahaan tidak punya utang tapi dia bisa menghasilkan dividen tinggi, menghasilkan kinerja ROE yang baik, itu artinya perusahaan itu baik. Tapi ketika utangnya tinggi, dia menghasilkan laba yang besar, bisa saja dia tidak bagi dividen karena dipakai dividennya untuk labanya dipakai untuk bayar hutang gitu. Begitu, maka DER ini acuannya kalau lebih besar dari satu berarti utang satu perusahaan lebih besar daripada ekuitasnya. Kalau kurang dari satu lebih kecil dari ekuitasnya. Semakin kecil semakin baik. Idealnya jangan lebih dari satu. Karena masa ekuitasnya, katakanlah kita rumah tangga punya uang di satu rumah tangga punya uang 100 juta, tapi utang kita 100 juta. Sama dengan kita ya 0 ya, DER-nya
Delnya 100% atau 1. Kalau rumah tangga punya ekuitas 1 miliar, tapi utangnya hanya 200 juta, bagus. Begitu pula perusahaan menilainya begitu. Nah, itu yang kedua, bagian kedua analisa kinerja keuangan perusahaan. 4. Ada 4 analisa kinerja keuangan perusahaan yang kita bagikan. Boleh pakai yang lain. Untuk DER perusahaan perbankan tidak bisa dibandingkan. Karena di perusahaan perbankan, tabungan nasabah itu diakui sebagai utang. Maka akan tinggi. Beda ya kalau DER perusahaan perbankan itu tidak digunakan, tidak banyak bisa digunakan untuk menilai. Oke, berikutnya yang ketiga, ini sebetulnya ketiga tadi, bagian yang ketiganya, yaitu setelah kita tahu perusahaan itu baik, kenal, kinerja keuangannya baik, kita lihat harganya dengan melakukan valuasi harga. Valuasi harga yang pertama kita melakukan dengan price to earning ratio atau PER. Kalau Bapak saham Indonesia itu Pak LKH itu cukup dengan PE, price earning. Ini nih. Price to earning ratio itu disingkat dengan PER. Kadang-kadang orang menyebut PE. Merupakan rasio yang menggambarkan harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan tersebut atau EPS. Tadi kita membahas di awal EPS ya. Analisa PER suatu perusahaan dapat dilakukan dengan cara membandingkan PER dalam satu perusahaan satu jenis. Ini PER. PER yang dikatakan baik yang murah seperti apa? Yang harga saham dibagi laba per saham atau EPS yang tadi pertama. Semakin kecil semakin baik, semakin murah. Jadi PER lebih kecil dari rata-rata emiten lain dalam satu industri sejenis, maka harga perusahaan dianggap relatif lebih murah dari perusahaan yang lain. Saham dengan PER yang lebih rendah diminati oleh investor, dikatakan murah. Nanti kita akan membahas bagaimana melakukan valuasi ini dengan cara menggunakan aplikasi. Aplikasi apa? Bisa aplikasi yang ada di masing-masing handphone atau smartphone sahabat semua. RTI yang tidak berbayar, kemudian data saham, atau memang aplikasi atau platform trading sahabat kaca film semua yang dimiliki. Platform sekuritas maksudnya. Jadi yang penting ini lebih rendah. Analoginya begini. Kalau sebuah perusahaan itu punya laba 1 tahun adalah laba per saham ya, bukan laba total. Laba per saham, per lembar sahamnya adalah 5.000, sementara harga sahamnya adalah 5.000, maka 5.000 dibagi 5.000, 1. Jadi, perusahaan itu mampu menghasilkan laba per saham EPS yang bila dibandingkan dengan harga sahamnya, itu perbandingannya adalah 1 banding 1 atau 1. Kecil atau tidak, bandingkan satu jenis perusahaan dengan yang lain, baru kita bisa memilih. Itu yang pertama. Yang kedua, cari rata-rata PE perusahaan itu dalam 3 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun. Rata-ratanya dulu, baru bandingkan. Itu valuasi harga dengan PE. Berikutnya,
valuasi harga dengan PBVS atau price, ini salah lagi nih ya, price to book value. Rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Artinya PBV ini adalah sebuah angka rasio ya antara harga saham terhadap nilai buku perusahaan. PBV digunakan untuk melihat seberapa besar kelipatan dari nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya. Nah, patokannya apa? Kalau PBV rendah dijadikan indikator mencari saham yang murah atau undervalue. Investor ini disarankan untuk mencari saham dengan PBV yang rendah daripada rata-rata PBV dalam satu industri yang sejenis. Nah, sering kali ada patokan gini. PBV 2 kali lipat artinya harga saham sudah sebesar 2 kali lipat dibandingkan kekayaan bersih atau kekayaan bersih perusahaan. Jadi nilai buku ini, PBV adalah harga saham dibagi nilai buku adalah kekayaan nilai buku per saham yang tercatat di dalam buku. Semakin kecil, semakin baik. Intinya itu. Bagaimana cara menilai PBV yang rendah, yang dikatakan murah? Cari rata-rata 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. PBV itu, perusahaan itu. Lalu bandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain, PBV saat itu dengan PBV rata-ratanya. Baru sahabat bisa menilai, perusahaan ini PBV-nya rendah atau dikatakan murah. Kalau kenal, keuangannya baik, murah, baru kita mulai berinvestasi. Nah, inilah urutannya kita berinvestasi. Pertama, perencanaan. Kemudian tetapkan instrumen. Instrumennya udah kita pilih saham. Lalu dalami ini. Lalu kenali perusahaan yang akan dipilih tadi yang tahap pertama. Lalu setelah mengenali, pahami tata kelolanya. Yang kedua tadi. Kemudian analisa kinerja keuangannya. Lalu lakukan evaluasi harga atau valuasinya. Kalau sudah semua dilakukan, baru kita mulai berinvestasi. Selamat mencoba. Penjelasan video lengkap tentang praktek melakukan analisa kinerja keuangan perusahaan nanti akan saya jelaskan di video sesi yang kedua. Dan kita praktek juga nanti melakukan valuasi harga di video sesi yang A03. Mohon tidak lupa untuk subscribe dan berikan dukungan apabila ini bermanfaat bagi para sahabat semua. Semoga selalu dapat mencukupi kebutuhan financial freedom dan selamat berinvestasi. Salam cuan dari Kaca Film.